PSSI beri 3 kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, skuad Garuda jaga asal lolos. Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI yang bisa membuat asa Garuda lolos kian terbuka. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di grup C putaran ketiga. Di grup tersebut, Jordi Amat CS akan menghadapi 5 negara kuat Asia untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka adalah Jepang dan Australia yang merupakan langganan lolos, serta kuda hitam seperti Arab Saudi, China dan Bahrain. Sebagai informasi, di putaran ketiga ini sebanyak 18 tim dibagi dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 negara. 2 teratas dari masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia yang berlangsung di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat, akan tampil di kualifikasi babak keempat untuk memperebutkan 2 tiket lolos langsung. Secara posisi klasemen di ranking FIFA, Timnas Indonesia jadi negara yang paling lemah dari kelima tim di grup C. Selain itu, Timnas Indonesia juga baru pertama kali tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sehingga perjalanan skuad Garuda diprediksi bakal sangat sulit jika ingin finish di 4 besar. Namun jelang kualifikasi, PSSI memberikan sejumlah kabar baik buat Timnas Indonesia yang bisa sedikit memperbesar peluang merah putih untuk lolos. Inilah 3 kabar baik, yang membawa angin segar. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Kabar baik pertama adalah perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang akhirnya resmi terjadi pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024 kemarin. Sebelumnya, masa depan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia sempat dipertanyakan setelah sang pelatih belum juga menandatangani perpanjangan kontrak yang telah diberikan PSSI. Selain itu, muncul pula rumor dari Korea Selatan jika dirinya masuk dalam kandidat calon pelatih baru Taeguk Warrior. Namun kini, semua spekulasi tersebut berakhir setelah Erick Thohir mengumumkan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 mendatang. Dengan kepastian Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, skuad Garuda pun bisa lebih fokus jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jens Ravens resmi menjadi WNI. Berikutnya adalah proses naturalisasi pemain keturunan Jens Ravens yang akhirnya rampung terjadi pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Dilansir dari laman resminya, PSSI dengan bangga mengumumkan bahwa Jens Ravens telah resmi menjadi WNI dan bisa memperkuat Timnas Indonesia di ajang resmi. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Ravens. Kehadiran Jens yang biasa main di lini tengah depan, sangat kita butuhkan, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Jakarta, Kamis 27/6. Dengan hadirnya Jens Ravens, kini Timnas Indonesia punya opsi lain di lini depan dan bisa jadi senjata rahasia saat jalani babak kualifikasi. Tambah amunisi pemain keturunan. Kabar baik terakhir adalah, PSSI disebut siap menambah amunisi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan salah satu pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan dalam channel YouTube-nya. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada, ujar Ropan, panggilan karibnya, di YouTube Bung Ropan. Tapi dia tidak bisa bicara secara detail perihal pemain A, B, C, dan D. Saya bilang bagaimana dengan Kevin Dix? Pak Erick Thohir bilang oke karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, jelasnya. Andai berhasil mendapatkan Kevin Dix, kehadiran bintang FC Copenhagen tersebut diprediksi bakal membuat lini tengah dan pertahanan timnas
Semoga kabar baik ini membawa angin segar buat timnas Indonesia dan pendukung Garuda Indonesia menyongsong putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tentunya saya dan seluruh penggemar sepak bola khususnya pendukung timnas Indonesia berharap, timnas kita bisa berbuat banyak dalam putaran babak ketiga ini. Walaupun kita tahu lawan-lawan timnas di grup C bukanlah lawan yang sembarangan. Barpo Timnas Garuda, bravo sepak bola Indonesia.